Masita merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sihir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masita setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Nabi Musa alaihissalam di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masita, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari tibalah saatnya Allah menguji keimanan Masita dan keluarganya. Saat itu Masita tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar, keluarlah asma Allah dari lisan Masita yang mulia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seru Masita spontan. Mendengarnya putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masita. Siapakah Allah itu? Apakah itu bapakku? Kata putri Fir'aun. Masita tidak langsung menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya. Ia takut. Siapakah Allah itu? Kata putri Fir'aun. Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Lalu Masita terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masita. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji oleh Allah. Lalu dia berucap, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu dan Tuhan seluruh alam, tegasnya. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju sang ayah. Ia melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masita yang mulia itu. Sementara Masita mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri menghadapi hukuman. Fir'aun marah bukan kepalang. Ketika mendengar kabar dari sang putri, ia pun segera memanggil Masita ke hadapannya. Wahai Masita, sini. Tanpa keraguan, Masita pun pergi memenuhi panggilan sang raja. Apakah kamu menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarah Fir'aun. Namun tanpa gentar, Masita menjawab dengan ringan. Iya, wahai raja, saya menyembah Allah, Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, jawab Masita. Fir'aun geram, dan dia pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masita. Wahai pengawalku, kamu ikat Masita. Kemudian Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masita tidak bergeming sedikit pun. Maka bertambah marahlah emosi Fir'aun ketika itu. Ia segera memanggil tangan kanannya, yaitu Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masita. Wahai Haman, datanglah kamu ke sini. Kamu eksekusi mati Masita ini dengan cara mengumpulkan kayu api serta membuat sebuah kuali atau bejana besar. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masita dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat
bejana atau kuali besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara api dari gunung Merapi. Ia bermaksud merebus hingga matilah Masitah dan keluarganya. Tiba hari eksekusi, rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis. Hukuman ala Fir'aun, Masitah bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana di tempat eksekusi dan siap menghadapi hukuman keji dari Fir'aun yang terlaknat. Mereka melihat kuali yang sangat besar itu berisi air yang mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun hati mereka tak gentar sedikit pun dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, "Wahai Masitah, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun?" Namun jawab mereka selalu bersama-sama ucap di saat ditanya oleh Haman, "Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke dalam kuali yang sangat besar dan mendidih." Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup. Fir'aun memerintahkan agar dihadirkan seekor sapi dari tembaga. Setelah dipanaskan, dia memerintahkan agar wanita ini berikut anak-anaknya dilempar ke dalamnya. Suami Masitah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap oleh api, kulitnya mengelepuh, matanya terbelalak, hidungnya hancur karena sengatan air yang mendidih. Akhirnya tulang belulangnya saja yang terlihat. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman ketawa terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masitah terus di atas ketegarannya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke dalam air yang mendidih, yang apinya menjilat-jilat, membesar karena masuknya manusia ke dalam api tersebut. Anak-anak Masitah yang menjadi bahan bakar dari api ini. Semua dilakukan di hadapan Masitah. Akhirnya anak-anaknya ini melepuhlah seluruh kulitnya, hancur dagingnya, hancur mata, telinga. Akhirnya dia meregang nyawa di alam kuali yang sangat besar itu. Satu persatu anak Masitah menemui ajalnya mati syahid di dalam kuali besar. Maka anaknya ini sangat-sangat menyedihkan kalau dilihat oleh orang yang hadir. Hingga tinggallah tersiksa Masitah dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia mengendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah Masitah dan bayinya mendekati air yang teramat panas.
yang masih ada bangkai-bangkai anaknya dan suaminya, yang sudah tinggal hanya tulang belulang saja. Kemudian Masyidah dipaksa untuk memasuki kuali yang sangat besar itu, mendidih, mengelepuh api yang menjilat-jilat, api yang besar. Ketika hampir memasuki kuali air yang berisi air yang mendidih itu, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hati Masyidah. Keraguan, merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyidah pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih dan mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masyidah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuakan Fir'aun. Haman pun girang karena merasa ancamannya pada Masyidah berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masyidah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu dia berkata, "Wahai Masyidah, apakah kamu masih tekar dengan keimanan dan keyakinanmu kepada Allah? Apakah kamu tetap menuhankan Fir'aun, Tuhan yang satu-satunya kita imani?" Ucap Haman kepada Masyidah. Ketika itu Masyidah melihat bayinya yang masih mungil, yang masih merah. Dia merasa bersalah karena keimanannya ini akan menanggung penderitaan terhadap bayinya yang masih mungil itu. Namun keimanan Masyidah tetap tegar, istiqomah. Bujuk rayuan setan yang membisikkan kepada fikirannya dan mengotorkan fikirannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak hiraukan. Namun pikiran Haman setelah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, Masyidah biarlah menderita di dunia, dibakar dan digoreng di atas api yang besar, di atas air yang melegakan. Maka ia berkeyakinan dengan teguh bahwasannya azab dunia lebih dia pilih dibandingkan azab di akhirat nanti. Ketika itulah sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan engkau takut. Sesungguhnya sorga menanti kita," ujar sang bayi yang dikendongnya. "Wahai ibu, masuklah karena azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Masyidah mendengarkannya. Maka keteguhan hati Masyidah dan keberaniannya pun mencium anaknya dan sangat tega dengan keyakinannya. Sebelum Masyidah masuk ke dalam kuali yang sangat besar, dia berucap kepada Fir'aun, "Wahai sang raja, aku ada permintaan." Fir'aun berkata, "Apa permintaanmu?" "Aku ingin kamu mengumpulkan tulang belulangku dan tulang belulang anakku dalam sebungkus kain, lalu menguburkan kami." Fir'aun berucap, "Itu menjadi hakmu atas kami." Setelah itu Masyidah melangkah sedikit demi sedikit
mau memasuki air yang sangat panas, yang mendidih, yang panasnya 10 kali lipat air yang pernah dimasak oleh manusia. Saat Masyittah akan melangkahkan kakinya dan menginjakkan ke dalam air yang sangat mendidih itu, lalu dia berucap, "Aku memilih Engkau ya Allah, maka sambutlah aku insan yang hina ini, wahai Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Wahai Allah, Sang yang Maha Penguasa. Wahai Allah, Sang Maha segala-galanya. Hanya kudrah dan iradahmu yang berlaku ya Allah. Maka tempatkanlah aku pada sisimu tempat yang mulia ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang aku yakini. Aku rela meregang nyawa di hadapan raja yang zalim Fir'aun ini ya Allah, demi beribadah dan menyembahmu kepada Allah. Aku korbankan segala-galanya demi Engkau ya Allah. Suami dan anak-anakku, termasuk diri aku sendiri, aku relakan demi untukmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim." Maka masuklah Masyittah bersama sang bayi yang ada di gendongannya ke dalam kuali yang besar itu yang sangat panas. Ketika Masyittah merasakan kepanasan dari air yang mendidih itu, maka para malaikat mengadu dan menangis kepada Allah. "Ada apa dengan Masyittah ya Allah? Bukankah dia telah sempurna dalam mencintaimu?" Seolah-olah terdengar jawaban Allah. Lalu Allah menjawab, "Karena cintakulah aku ingin dia ke sisiku dengan cintaku ini. Aku berkehendak terhadapnya. Aku yang merupakan yang berkuasa dan dia adalah kekasihku." Di saat Masyittah meregang nyawa, di langit para bidadari telah berhias menyambut kedatangan roh suci Masyittah. Masya Allah, begitu semerbaknya harum langit oleh roh Masyittah tersebut. Hanya bumilah yang meratap, yang ditinggal oleh Masyittah yang mulia itu. Bumi menangis atas kepergian Masyittah. Masyittah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyittah sudah pergi ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempati tempat yang paling mulia disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh Masyittah sudah sampai ke langit, bahkan sampai ke langit yang ketujuh. Ketika roh Masyittah sampai ke langit pertama, maka para malaikat mencium harum. Lalu malaikat bertanya, "Ini roh siapa? Kenapa begitu semerbak harumnya?" Roh Masyittah yang sampai ke langit itu dibungkus dengan kain putih yang rapi. Kemudian roh itu diciumi oleh para malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian dibawa kepada langit kedua sampai langit ketiga, 4, 5 sampai ke langit yang ketujuh. Maka di antara langit-langit itu terbaunlah harum semerbak, wangi lebih wangi dari harumnya kasturi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bergembira
menerima ruh yang suci dari seorang Masyittah dan keluarganya, mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan istiqomah dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah banggakanlah ruh ini kepada para malaikatku. Wahai malaikatku, kata Allah, kamu lihat roh seorang kekasihku yang bernama Masyittah. Dia rela mengorbankan jiwa nyawanya demi cintanya kepadaku. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara manusia yang akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya, termasuk ancaman dari Fir'aun laknatullah alaih. Berarti Masyittah sudah mendapatkan rasa manisnya iman. Ketika sang bayi berkata di dalam pelukan Masyittah, maka Ibnu Abbas pernah berkata, ada 4 bayi yang berbicara di saat kecil. Isa bin Maryam, bayi yang berbicara ketika Jures difitnah berzina dengan seorang perempuan pelacur. Kemudian adalah bayi yang menjadi saksi ketika cerita Nabi Yusuf, dan putra Masyittah yang merupakan penyisir putri Fir'aun, yang dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, wanita ini hidup di istana Fir'aun. Tugasnya adalah melayani putri Fir'aun. Dia menyisir rambutnya, mengurus urusan-urusan di istana. Pastilah dia orang yang mulia dan dihormati, dan hidup enak. Akan tetapi iman menyusup di hati Masyittah dan menguasai urusannya, sebagaimana iman juga menguasai hati ibu atau istri Fir'aun yang bernama Asia. Iman selalu menemukan jalan ke dalam hati orang-orang kaya, seperti ia menemukan jalan ke dalam hati orang-orang miskin, manakala Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Namun wanita ini menyembunyikan imannya seperti halnya istri Fir'aun. Dan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Surah Al-Ghafir ayat 28. Walaupun seseorang berusaha untuk menutupi apa yang ada di dalam hatinya, tetapi akan terbaca melalui tindakan, gerakan, perilaku, dan ucapan-ucapannya. Kadang-kadang seorang lupa akan dirinya sendiri dan dia berpolah berdasarkan pada tabiatnya. Sikap yang diambil oleh Masyittah adalah contoh yang selalu terjadi dan untuk selama-lamanya, tetapi ia istimewa. Ia adalah contoh nyata tentang unggulnya iman di atas kekufuran dan kedurhakaan. Iman tanpa senjata dan kekuatan manusia pemiliknya menunjukkan meski dengan risiko besar dan akibat buruk yang tidak ringan. Tetapi di balik itu dia berharap meraih kehidupan mulia di sisi Allah, yaitu di sorga memperoleh kenikmatan yang kekal abadi.
Sebagian orang mukmin mengira bahwa wanita ini telah berbuat bodoh terhadap suami dan anak-anaknya, manakala dia menyeret mereka ke dalam musibah besar yang menimpa mereka. Akan tetapi, orang seperti Masitah ini mempunyai cara pandang yang berbeda. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan terhadap keluarganya mengandung kebaikan yang besar bagi mereka di sisi Allah. Tidaklah mengherankan jika aroma dan bau harum mereka tercium di langit. Rasulullah dan penarik perhatian mereka pada waktu melakukan perjalanan di langit yang tinggi. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa hati wanita ini teriris dan dia merasakan kepedihan yang mendalam manakala anaknya yang masih bayi hendak dilemparkan ke dalam api. Dan biasanya seorang wanita akan lebih sedih dan terenyuh hatinya manakala putranya yang masih bayi terkena sesuatu yang menyakitkan. Wanita ini sepertinya maju mundur dan berpikir untuk menyuruhkan langkahnya, tetapi anaknya yang menyuguhkan dan meneguhkan keyakinannya kepada Allah, sehingga dia mampu berbicara, memompa semangat Masitah, sehingga bertambahlah iman dan membuktikan kebenarannya. Di saat sang bayi berkata, "Wahai ibu, masuklah karena azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Anak bayi ini tidak meminta kepada ibunya agar jangan bersedih atau memikirkan dirinya. Dia berbicara kepada ibunya dalam urusan ibu. Anak itu meminta kepada ibunya supaya bersabar atas apa yang menimpanya, karena azab dunia lebih ringan dibandingkan azab Allah. Syekh Umar menyebutkan beberapa pembelajaran dan faedah dari kisah Masitah ini. Yang pertama adalah keterangan tentang bagaimana iman bekerja di dalam jiwa. Di jalan Allah, orang mukmin merasakan penyiksaan sebagai suatu yang ringan saja, dan mereka menghadapinya dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguasai setan yang selalu merongrong pikirannya. 2. Karama Allah kepada para walinya yang mengorbankan jiwa mereka secara sukarela fi sabilillah. Allah telah meninggikan derajat ibu-ibu ini, memuliakannya beserta anak-anaknya secara agung. 3. Masitah tidak bunuh diri manakala dia terjun ke dalam api, ke dalam air yang panas. Dia ingin membuat Fir'aun dan bala tentaranya bersedih daripada dia menyetujui kesombongan mereka dengan menolak, berteriak, dan tidak mau terjun ke dalam air yang sangat panas. Lalu Masitah memilih terjun sendirian tanpa ada rasa takut dan khawatir. Hal ini menambah kekalahan dan kemarahan mereka. Wanita ini mempercundangi mereka dengan menyatakan secara terbuka bahwa mereka sangatlah hina di dunia ini. 4. Keterangan tentang bayi yang berbicara di waktu dalam gendongan sang ibunya. Begitu mulianya sang bayi ini sehingga Allah mengizinkan dia berbicara di saat masih kecil. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. 5. Usaha seorang muslim untuk menjaga sisa-sisa tubuhnya setelah dia wafat, menjaga iman dan sisa-sisa tubuhnya. Masitah meminta kepada Fir'aun agar menguburkan sisa-sisa tubuhnya dan anak-anaknya serta suaminya secara berbaring. 6. Balasan berasal dari jenis perbuatan Masitah. Manakala bau tubuhnya dan anak-anaknya yang terbakar menyebar, Allah mengubahnya menjadi aroma harum lagi wangi yang bersumber darinya. 7.
Allah meneguhkan hamba-hambanya yang ingin memuliakannya dalam kondisi-kondisi yang sulit. Allah membuat bayi menyusu bisa berbicara. Dia meminta ibunya agar tetap teguh. Dengan itu dia menyingkirkan godaan setan yang muncul di benaknya, yang hampir mencelakakan Masyidah nanti di hari kiamat, yaitu berubahnya keyakinan Masyidah